Setelah kereta keluarga Mo dan rombongan mereka pergi, dua sosok keluar dari sisi kedai teh. Mereka adalah Xiang Yingji dan Si Tu Feng yang terluka sebelumnya. Keduanya mengepalkan tinju. Mata mereka dipenuhi amarah melihat Gustav naik ke kereta. Kalau tadinya Mo Ning sudah mengeluarkan perintah pengejaran, kenapa sekarang malah melindungi Gustav? Tindakan ini benar-benar membuat mereka berdua merasa terhina. Si Tu Feng bisa melihat kemarahan di hati Xiang Yingji. Lalu dengan suara dingin dia berkata, "Xiang Yingji, menurutku sekarang kita berdua harus berada di barisan yang sama. Segala yang terjadi hari ini, semua bermula dari Gustav. Kalau Gustav sampai berhasil mendekati keluarga Mo, kedepannya kita tidak akan bisa membunuhnya lagi." Tatapan Si Tu Feng dipenuhi niat membunuh. Xiang Yingji melirik Si Tu Feng dan berkata dengan dingin, "Dengan kekuatan tubuhnya sekarang, memang ada kemungkinan besar dia mendapat perhatian keluarga Mo. Tapi karena dia sudah menyentuh kepentinganku, maka dia harus mati. Bahkan keluarga Mo tidak bisa menghalanginya." Si Tu Feng tertegun, menatap Xiang Yingji dengan heran. "Maksudmu?" Tulang-tulang di seluruh tubuh Xiang Yingji mengeluarkan suara berderak. Niat membunuh yang sangat kuat membentuk bayangan singa jantan di atas kepalanya. Xiang Yingji berkata, "Di kota Linhai, membunuh satu orang sangat mudah. Aku punya sekelompok pembunuh rahasia yang sudah lama dilatih oleh Biro Hukuman. Sudah saatnya memanfaatkannya." Dan juga beberapa wanita benar-benar mengira bahwa lahir di bawah keluarga bangsawan berarti bisa bertindak seenaknya. Aku harus menunjukkan kepadanya bahwa hukum di Gunung Kunlun bukanlah kekuasaan, tapi hukum rimba. Si Tu Feng, bagaimana kalau nanti kita nikmati bersama nona keluarga Mo yang sombong itu? Kurasa dia masih perawan." Si Tu Feng tertegun mendengar kata-kata biadab itu. Orang ini sudah gila, dia bahkan berniat menyentuh Mo Ning. Kalau sampai gagal, itu artinya Xiang Yingji akan menghadapi murka dari seluruh keluarga Mo. Saat dia hendak menolak, sebuah suara dingin terdengar di telinganya. "Sekarang kau sudah tahu rencanaku, maka kau hanya punya dua pilihan, ikut serta atau mati." Kalau aku tidak salah ingat, keluarga situ seharusnya masih punya beberapa ahli puncak tingkat alam Raja Void dan alam Daiyuan, bukan? Tubuh Si Tu Feng terasa membeku. Dia ragu beberapa detik, tapi dia tahu kalau berani menolak, maka nyawanya akan jadi tumbal pedang Xiang Yingji. Dia tidak punya pilihan. Kalau rencana ini berhasil, dia bahkan bisa tidur dengan sang dewi tinggi dari keluarga Mo itu. Membayangkannya saja sudah cukup membuat darahnya mendidih. Kegembiraan menutupi akal sehatnya. Dia pun mengepalkan tinjunya dan menghantamnya ke tinju Xiang Yingji. "Baik, hari ini kita bersatu. Aku juga sudah lama muak dengan Mo Ning. Kalau aku tidak bisa memiliki hatinya, apa iya tubuhnya pun tidak bisa kuambil?" Suara tawa mereka menggema menyebar ke kejauhan. Tidak lama dua sosok itu benar-benar menghilang, seolah tidak pernah ada tempat, tidak pernah berada di tempat itu. Di dalam kereta, Gustav menutup matanya rapat-rapat. Akhirnya dia punya waktu untuk masuk ke dalam makam reinkarnasi. Begitu tiba, dia langsung mencari sosok berpakaian merah, Mo Ning-er. Mo Ning-er sedang menyerap energi dari dalam makam reinkarnasi. Kelemahan yang sebelumnya tampak padanya kini membaik cukup banyak. Setelah itu Gustav melirik ke arah batu nisan milik Xiu Qiye. Dia ingin membangkitkannya, namun seketika dia merasakan adanya penolakan kuat. Jelas terlihat meskipun dia adalah tuan pemilik makam ini, semakin ke belakang, para ahli besar yang terkubur di sini semakin tidak bisa dikendalikan oleh aturan makam. Mereka akan keluar hanya kalau mereka sendiri menginginkannya. Tiba-tiba mata Mo Ning-er terbuka. Dia bangkit dan memandang ke arah Gustav. "Tuan makam, orang itu masih belum mau keluar?" Gustav mengangguk lalu berkata, "Orang itu tidak penting. Aku lebih penasaran dengan hubunganmu dan Mo Ning yang ada di luar sana. Kenapa kalian berdua bisa begitu mirip?"
Saat kau meninggalkan Gunung Kunlun dulu, seingatku kau juga belum pernah punya anak, bukan? Wajah cantik Moning-er memerah sedikit. Tuan Makam suka bercanda. Saat aku meninggalkan Gunung Kunlun hingga sekarang, aku masih perawan. Bagaimana mungkin aku bisa punya anak? Gustav bertanya, lalu bagaimana menjelaskan keberadaan Moning, nona keluarga Mo itu? Mata Moning-er menyipit sedikit, lalu dia berkata dengan tenang, Tuan Makam, apakah kau tahu apa itu perwujudan kesadaran ilahi? Mendengar kalimat ini, jantung Gustav seakan berhenti berdetak. Jangan-jangan Moning yang di luar sana adalah perwujudan kesadaran dari Moning-er. Ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, memang memungkinkan untuk meninggalkan satu wujud cloning di dunia ini. Cloning itu tidak mungkin berbeda dengan manusia biasa, bahkan bisa berbagi ingatan dan kekuatan. Namun kemampuan seperti itu hanya dimiliki oleh para ahli tingkat tertinggi. Bahkan di tingkat alam kaisar dewa pun belum tentu mampu, harus lebih tinggi lagi. Moning-er memang sangat kuat, hal itu tidak perlu diragukan lagi. Tapi kalau dikatakan dia bisa membentuk cloning, mati pun Gustav tidak akan percaya. Moning-er tampaknya menyadari keraguan Gustav. Sudut bibirnya menampilkan senyum manis. Tuan Makam, aku memang tidak memiliki kemampuan membentuk cloning. Kalau Moning itu benar-benar cloningku, tentu dia mengenalmu. Di seluruh makam reinkarnasi, hanya ada segelintir orang saja yang mampu, yang punya kekuatan untuk menciptakan cloning. Adapun Moning itu, hanyalah hasil dari setetes darah murniku yang tersisa, yang kemudian digunakan oleh keluarga Mo dengan teknik langit terbalik untuk membentuk cloningku. Aku sangat mengenal keluarga Mo. Mereka selalu ingin mengetahui rahasia di balik klan darah roh dan juga keberadaanku. Menciptakan Moning adalah kuncinya, karena di seluruh dunia ini, yang mampu menembus ruang dan waktu dan berkomunikasi dengan tubuh asli hanyalah cloning. Dan Moning adalah peluang itu. Sayangnya keluarga Mo salah perhitungan. Moning hanya mewarisi bentuk dan sebagian pikiranku, tapi tidak memiliki jiwa ilahi. Dia hanya bisa dianggap sebagai cloning setengah jadi. Mendengar ini, hati Gustav benar-benar dikejutkan. Cloning juga bisa dibuat melalui teknik rahasia. Lalu, apakah Moning itu sebenarnya manusia? Moning-er membaca rasa ingin tahu Gustav dan menjelaskan, Tuan Makam, teknik itu berasal dari zaman purbakala. Ini adalah seni langit terbalik, dan biayanya sangat besar. Kemungkinan besar keluarga Mo sudah mengorbankan kekuatan lebih dari 100 master simbol roh untuk menciptakan cloning itu. Sedangkan untuk Moning, dia tidak berbeda dengan gadis biasa, lahir melalui kehamilan 9 bulan. Hanya saja sejak awal, keluarga Mo sudah melakukan intervensi khusus. Baru pada titik ini Gustav menyadari semuanya. Saat dia hendak bertanya lebih jauh, sorot mata Moning-er tiba-tiba menjadi sangat serius. Dia menoleh ke arah tertentu dan berkata dengan dingin, Tuan Makam, sepertinya ada yang tidak ingin kalian sampai ke keluarga Mo. Gustav memahami maksud Moning-er dan kembali ke dunia nyata. Ternyata kereta sudah berhenti. Wajah Moning sangat dingin. Dia menatap Gustav yang baru saja membuka mata dan memerintahkan, Gustav, tetaplah di dalam kereta. Ingat jangan turun. Kalau kau keluar, kau pasti akan mati. Setelah bicara, Moning membuka tirai dan melangkah keluar. Saat ini puluhan orang sudah mengepung kereta dari luar. Aura dingin dan membunuh menyelimuti tempat itu. Puluhan orang itu semuanya mengenakan topeng aneh. Tampak sangat menyeramkan. Kekuatan mereka semua berada di atas tingkat alam Raja Void. Bahkan beberapa dari mereka sudah mencapai tingkat alam Daiyuan. Sementara di pihak Moning, hanya ada 2 orang pada tingkat alam Daiyuan dan seorang lelaki tua berpakaian putih yang memegang kipas lipat. Ye Lingtian sudah mencabut pedangnya. Dia mengendalikan tunggangannya, bergerak mendekat ke arah kereta tempat Gustav berada. Kalau ada yang berani menyerang Gustav, dia siap mengorbankan nyawa untuk melindungi Gustav. Tatapan dingin Lao Tian mengarah pada para pemakai topeng itu dan dia membentak keras, "Berani sekali!
Kalian tahu siapa kami? Kalau kalian tidak minggir sekarang, kalian semua akan mati." Lelaki bertopeng yang memimpin kelompok itu tertawa sinis. "Memangnya siapa keluarga Mo itu? Kalian pikir kalian siapa? Justru kalianlah yang kami tunggu di sini." Raut wajah Lautian langsung berubah drastis. Jelas sekali kelompok ini sudah merencanakan semuanya dengan matang. Tempat ini berada di dalam ngarai, agak jauh dari kediaman keluarga Mo maupun pusat kota Linhai. Sepi dan merupakan lokasi sempurna untuk penyergapan. Dia menoleh ke arah Nona di belakangnya dan berbisik, "Nona, kalau nanti pertarungan pecah, aku akan membuka jalan berdarah untukmu. Segeralah melarikan diri. Tempat ini masih sekitar 20 km dari kediaman keluarga Mo. Hanya dengan memanggil bantuan dari sana, kita masih punya harapan." Namun Mo Ning menggelengkan kepala dengan pelan. "Lautian, tidak mungkin kita bisa kabur. Orang-orang ini jelas datang untukku. Meski kita tidak tahu siapa mereka sebenarnya, tapi satu hal yang pasti, mereka semua adalah orang nekat yang tidak peduli dengan kematian." Selesai berbicara, sebuah pedang roh tipis dan lentur muncul di tangan Mo Ning-er. Aura spiritual memancar dari pedang itu, mengarah langsung ke kelompok penyusup saat Mo Ning berkata, "Aku ingin tahu siapa yang berani-beraninya menyentuh keluarga Mo. Semua anggota keluarga Mo dengarkan perintahku. Bertarung dan buka jalan dengan darah." Suara dingin itu menggelegar. Mo Ning pun langsung menerjang keluar pertama kali. Meskipun dia belum mencapai tingkat alam Dai Yuan dan hanya berada di puncak alam Raja Void, namun dengan bantuan teknik keluarga Mo, dia tetap bisa melawan para ahli tingkat alam Dai Yuan. Angin dingin berhembus deras, menutupi langit. Debu mengepul kemana-mana. Hari ini sudah ditakdirkan menjadi hari penuh malapetaka. Cahaya keemasan menyelimuti tubuh Mo Ning, dan pedangnya melesat bagaikan ular roh, menghantam salah satu pria bertopeng. Seorang ahli tingkat alam Raja Void langsung meledak di tempat. Kejadian itu membuat semua orang terdiam sejenak. Kemudian mereka baru bereaksi, "Serang, bunuh semua kecuali Mo Ning." Begitu kata-kata itu keluar, dari atas pohon besar tiba-tiba jatuh seseorang yang membawa pedang lebar. Begitu Mo Ning melihat pedang itu, dia langsung mengenali siapa yang ada di balik topeng itu. Biro Hukuman Xiang Yingji. Niat pedangnya membubung tinggi, seperti singa buas yang menerkam dari langit. Raut wajah Mo Ning langsung berubah drastis. Sebelumnya, meskipun dia bisa menahan satu pukulan kuat dari Xiang Yingji, namun itu terjadi karena perhatian Xiang Yingji saat itu tertuju pada Gustav. Sekarang aura di tubuh Xiang Yingji tampak sudah mengalami evolusi. Dia jelas bukan lawan yang bisa dihadapi oleh Mo Ning saat ini. Menyadari itu, Mo Ning tidak ragu lagi. Dia merapal jurus dengan jari dan memaksa setetes darah murni keluar dari tubuhnya. Darah itu menetes ke pedangnya dan seberkas cahaya muncul. Pedang itu bahkan terlepas dari tangannya dan melesat keluar. Sinar cahaya itu menembus langit bagai meteor. Suara ledakan mengguncang langit. Pedang Mo Ning dipotong menjadi dua bagian. Pada saat yang sama, singa buas itu seakan membuka mulutnya lebar-lebar, hendak menelan Mo Ning. Mo Ning buru-buru mundur. Saat ini Lautian berkata, "Nona, aku akan membantumu." Lautian membelah dua ahli alam Raja Void dengan satu tebasan dan menusuk bayangan singa itu dengan pedang beratnya. Bayangan itu langsung menghilang, namun seorang ahli tingkat alam Dai Yuan menebaskan pedangnya tepat ke punggung Lautian. Darah menyembur saat Lautian terlempar ke udara. Mo Ning berseru, "Lautian!" Hatinya dipenuhi dengan kemarahan yang membara. Dia menyapukan pandangannya ke sekeliling dan mendapati bahwa dari semua orangnya, hanya tersisa beberapa saja yang masih mampu bertarung. Sisanya sudah terbunuh. Kalau keadaan terus seperti ini, dia pasti akan jatuh ke tangan musuh. Tanpa ragu, dia segera membentuk beberapa segel dengan jari-jarinya. Dengan gerakan pergelangan tangan, cahaya putih melesat keluar. Seperti seekor poniks api yang membara dan terbang ke arah para ahli keluarga Mo yang sedang dalam bahaya. Lautan api menyebar ke segala penjuru.
dan suara pekikan Phoenix menggema hingga ke langit ke-9. Beberapa pria bertopeng langsung dilalap oleh api tersebut. Mereka menjerit sejenak sebelum tubuh mereka menjadi abu. Namun pada saat itu juga, sebilah pedang lebar melesat dari arah lain. Dengan membawa badai kekuatan dahsyat, pedang itu menghantam tubuh Moning dengan brutal. Moning terdorong mundur beberapa langkah. Darah di tubuhnya naik ke tenggorokan. Saat dia hendak melawan kembali, dia merasakan ujung pedang dingin sudah menempel di lehernya. Dengan cepat, kesadarannya menyebar dan dia segera mengenali sosok di belakangnya, Si Tu Feng. Wajah Moning tiba-tiba menjadi dingin dan dia membentak dengan marah. Si Tu Feng, tahukah kau apa konsekuensi dari tindakanmu ini? Kalau kakakku dan ayahku mengetahuinya, keluarga situ kalian akan langsung lenyap dari dunia ini. Mata Si Tu Feng sempat menunjukkan sedikit ketakutan, namun saat mengingat kalau panah sudah dipasang di busurnya dan tidak bisa tidak dilepaskan, dia pun membusungkan dadanya dan mengejek dengan nada dingin. Moning, kau hanyalah seorang wanita jalang. Kau pikir semua orang akan mengelilingimu? Tanpa keluarga Mo, kau itu bukan siapa-siapa. Kenapa tidak kau lihat dulu situasi di sekelilingmu? Mata Moning menyapukan tatapannya ke sekeliling dan dia melihat kalau orang-orang dari keluarga Mo sudah kalah total. Laotian dan seorang lagi ahli ranah alam Daiyuan dari keluarga Mo nyaris tidak mampu lagi untuk bertarung. Tubuh mereka dipenuhi darah dan luka yang parah. Mereka sudah melakukan yang terbaik, bahkan berhasil membunuh beberapa ahli ranah alam Daiyuan. Saat ini di pihak Si Tu Feng dan Xiang Yingji, hanya tersisa beberapa orang yang masih memiliki kemampuan bertarung. Namun orang-orang ini jelas akan menjadi pemenang dalam pertempuran ini. Moning menyeka darah di sudut bibirnya, lalu berkata dengan tegas, Si Tu Feng, Xiang Yingji, sebenarnya apa yang kalian inginkan? Aku Moning mengakui kekalahan ini. Jaring jebakan yang begitu rapat seperti ini adalah kesalahan terbesarnya karena dia terlalu yakin bahwa di kota Linhai tidak ada yang berani menyentuhnya. Namun kini ternyata dia terlalu naif. Saat ini Si Tu Feng benar-benar menikmati situasinya. Kata pergi yang tadi diteriakkan Moning bagai pisau yang menusuk jantungnya. Namun sekarang nyawa wanita itu berada di tangannya. Rasanya begitu memuaskan. Si Tu Feng tersenyum licik. Moning, kau bertanya apa yang kuinginkan? Sejujurnya sudah lama aku menginginkan tubuhmu. Moning langsung berteriak, kurang ajar. Moning ingin melawan tapi dia merasakan sesuatu yang dingin menempel padanya. Dia harus tetap hidup. Hanya dengan tetap hidup, dia masih punya kesempatan untuk membalas dendam. Namun kalau tubuhnya dinodai oleh para bajingan ini hari ini, lalu apa artinya dia terus hidup? Si Tu Feng tersenyum penuh nafsu. Nafasnya memburu dan lidahnya menjilat bibirnya. Dia berkata, Moning, lepaskan pakaianmu semuanya. Aku ingin setiap helai dilepas. Di sampingnya Xiang Yingji tiba-tiba teringat sesuatu dan berjalan menuju kereta. Dia tidak melihat Gustav. Kalau dugaannya benar, seharusnya Gustav ada di dalam kereta. Apa yang terjadi hari ini bukanlah masalah kecil. Tidak boleh ada satupun yang dibiarkan hidup. Bahkan para pengikut setia ini pun harus dihabisi semuanya. Namun Moning tetap tidak mau menyerah dan berkata kepada Si Tu Feng, bahkan kalaupun aku harus mati, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kau inginkan. Sampah sepertimu pasti akan mendapat balasan. Begitu kata-katanya selesai diucapkan, Moning tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang berubah di udara sekitarnya. Raut wajahnya berubah drastis. Dia menahan napas, namun sudah terlambat. Kekuatan spiritual di dalam dirinya perlahan menghilang, bahkan tubuhnya pun mulai melemah. Si Tu Feng tertawa. Moning, kau merasa tidak bisa menggunakan kekuatan spiritualmu bukan? Rasanya tidak enak ya? Aku tidak ingin memaksa seorang wanita yang bisa mengancam nyawaku. Setelah berkata demikian, Si Tu Feng menurunkan pedangnya
dan menggosok-gosokkan tangannya. Moning menggigit bibir merahnya. Dia mencoba memaksa kekuatan spiritualnya untuk mengalir, namun malah membuat darah keluar dari sudut mulutnya. Rasanya sangat menyakitkan. Melihat pria menjijikkan di depannya ini, dia hampir gila. Apakah takdir benar-benar mempermainkannya seperti ini? Tangannya Si Tu Feng semakin dekat. Tiba-tiba gelombang aura meledak dan suara menembus udara terdengar. Suara itu hanya sekejap. Si Tu Feng langsung berhenti dan menatap ke satu arah dengan mata terbelalak. Dia bisa merasakan dirinya sedang dikunci oleh sesuatu. Akhirnya dia melihat jelas apa sesuatu itu. Sebuah tombak panjang.